Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gustama Prajodi dari Fakultas Tarbiyah, Prodi Pendidikan Agama Islam, NIM 2141104020205, kelas 1 PHIC. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pendidikan moderasi Islam. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang dinamika dunia Islam. Dinamika dunia Islam senantiasa disuguhi dengan berbagai macam realitas keislaman yang menggambarkan perbedaan dalam manhaj, ideologi, dan cara pandang terhadap persoalan kehidupan. Adanya kecenderungan masing-masing kelompok yang ada di masyarakat menyatakan diri dan kelompok yang merepresentasikan sebagai yang paling Islam. Pada kelompok Islam yang identifikasikan berpandangan ekstremis teroris, ada yang fundamentalis, ada yang moderat, dan ada juga yang liberal, bahkan radikal. Sejatinya, perbedaan dalam memahami nilai-nilai keislaman sudah ada sejak zaman Khulafaur Rasyidin, yang ditandai dengan munculnya kelompok-kelompok Khawarij. Kaum Khawarij suka memvonis kafir terhadap kaum muslimin yang tidak sepaham dalam urusan keyakinan dan manhajnya. Dalam realitasnya, bangkitnya fenomena Khawarij model baru sangat mungkin terjadi seiring dengan munculnya aliran ekstrim dan radikal. Kondisi seperti ini harus menjadi perhatian bersama dari berbagai pihak, terutama kalangan dunia pendidikan. Guru PAI khususnya harus melakukan suatu ikhtiar kuat melalui pelaksanaan pembelajaran PAI dalam rangka menanamkan nilai-nilai moderasi Islam. Selanjutnya, definisi pendidikan moderasi Islam merupakan usaha dasar dan terencana untuk mencari jalan yang terkait atau mengedepankan pertengahan dalam mengambil sikap terhadap disparitas atau perbedaan yang ada di masyarakat. Bersikap dengan posisi mengambil titik tengah berdasarkan ajaran Islam yang berpedoman pada Al-Quran, Sunnah atau Hadis, dan Ijma' dan Qiyas. Selanjutnya, manfaat dan tujuan moderasi Islam. Manfaatnya yaitu agar dapat menghargai perbedaan pendapat, sikap, serta pemikiran sebagai sunatullah dan rahmatnya. Lalu tujuan moderasi Islam adalah untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat beragama, melindungi hak-hak pemeluk agama dalam menjalankan kebebasan beragama, mewujudkan ketentraman dan kedamaian dalam kehidupan beragama, serta untuk mewujudkan kesejahteraan umat beragama. Landasan normatif moderasi Islam. Yang pertama terdapat pada surat Al-Furqan ayat 67 yang mengandung arti mengajarkan umat muslim untuk hidup sederhana dan tidak berlebihan dalam membelanjakan harta mereka. Tak sampai di situ, ayat ini juga berisi anjuran Rasulullah supaya umatnya berhemat dalam mengelola harta yang dimiliki. Yang kedua, surat Al-Isra ayat 29 yang mengandung arti bahwa dalam konsumsi mengeluarkan harta tidak boleh pikir dan tidak boleh berlebihan atau boros. Yang ketiga, surat Al-Qasas ayat 77. Ini juga menasihati agar kita berbuat baik pada orang lain sekaligus dengan kriterianya. Berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik padamu. Janganlah berbuat jelek pada orang lain. Berbuat baik yang biasa-biasa saja tampaknya tidak cukup untuk kita. Lalu landasan historis pendidikan moderasi Islam. Yang pertama, peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah, di mana sahabat Umar menyampaikan langsung ke Rasulullah tidak ikut hijrah. Yang kedua, kebijakan Khalifah Umar bin Khattab potong tanda saat krisis ekonomi atau pacaklik, tandanya batasan tugas pasukan Islam. Lalu model dakwah Islam Wali Songo di Indonesia yang mengkulturasikan budaya agama. Prinsip-prinsip moderasi Islam. Al-Tawassuh adalah suatu langkah pengambilan jalan tengah bagi dua kubu yang ekstrim. Tasamuh yaitu menghargai perbedaan serta menghormati orang yang tidak memiliki prinsip yang sama. I'tidal merupakan tegak lurus, tidak condong
ke kanan maupun ke kiri, atau berlaku adil dan tidak berpihak kecuali pada yang benar. Lalu tawazun adalah sikap seimbang dalam berkhidmat, menyelesaikan khidmat kepada Allah Subhanahu wa taala, khidmat kepada sesama manusia, serta khidmat kepada lingkungan hidupnya. Dan dalam penutup ini saya akan menyimpulkan bahwa karakter moderasi Islam menggambarkan sifat moderasi yang dimiliki oleh umat Islam, yakni tidak cenderung ke arah berlebih-lebihan maupun meremehkan dalam berbagai permasalahan yang terkait dengan agama atau dunia, bukan termasuk kelompok mereka yang ekstrim dalam beragama, dan bukan pula termasuk yang mengelurkan ketentuan-ketentuan agama, bukan pula orang-orang yang materialis seperti Yahudi dan musyrikin, bukan pula orang-orang yang rohaniawan seperti Nasoro, namun mereka menggabungkan dua hak jasad dan hak roh, serta tidak melalaikan salah satu sisi atas yang lainnya. Hal ini selaras dengan fitrah manusia yang terdiri dari jasad dan roh. Begitu juga dalam memandang suatu, mereka berpikir secara objektif, komprehensif, dan konsisten. Sekian dari saya, bila ada salah saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.